Ketika saat haid Ustaz, Mm-mm. bolehkah menghafal bagaimana menggunakan mushafnya, apakah mushaf terjemah, mushaf HP atau yang lain gimana Ustaz? Ini banyak ditanyakan kendala ketika menghafal untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika haid untuk berinteraksi dengan apakah menghafal, apakah tilawah juga begitu. Waduh, Ustaz. Mm-mm. Masalah ini pilihan, pilihan. Dia masalah fikih. Jadi eh, tidak ada jawaban yang pilihannya satu gitu. Ini yang benar itu enggak. Karena pilihan yang menganggap ya kan ayatnya mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Para ahli tafsir mengatakan ya, mutahharun itu maksudnya adalah malaikat. Ya. Jadi eh, kalau kalau ayat itu sifatnya manusia, ayatnya akan berbunyi la yamassuhu illal mutatahharun. Nah, gitu. Mutahharun berarti ya manusia itu yang nggak apa-apa gitu loh. Ya. Tapi kalau mutahharun itu difahami manusia, ya berarti eh, harus dalam keadaan suci. Ya. Wanita haid ya nggak boleh. Ya. Ada lagi hadis di mana ini yang menggunakan ini? Ya hadis tentang An-Nisa itu naqisatuddin. Ya. Memang perempuan itu Rasulullah mengatakan kurang agamanya. Kenapa? Ya, muhaddisin menjelaskan karena wanita itu haid. Jadi selama haid itu dia nggak sholat, nggak tilawah, nggak ini. Ya. Sebagian ya sama-sama kuat. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ya waktu mau tawaf datang bulan. Ya. Rasulullah melarang tawaf. Datang bulan. Ya. Jadi yang dilarang kan ya, tawafnya. Baca Qurannya nggak dilarang. Gitu. Ya misalnya begitu. Tawaf dan sholat kapan sholat? Ya, tawaf waktu itu ya saat itu. Ya, jadi pilihan. Nah, kemudian yang mau mengkiati pertengahannya ya sudah boleh ya baca Quran. Ya. Ada yang mengkiati tapi saya nggak menghafal. Saya hanya khusus murojaah. Ya. Yang mau begitu boleh. Ya. Murojaah dan pakainya Quran terjemah. Jadi dipersilahkan aja. Ada yang mengkiati, ya kalau saya lebih cenderung kalau yang memang tidak penghafal Quran, ya pakai yang betul-betul tidak tilawah gitu ya. Tapi kalau dia penghafal Quran, saya lebih cenderung memilih yang tawasud, ya. Jadi seorang penghafal Quran, ya ambillah fikih, ya yang ya dikiati dengan Quran terjemah tadi. Ya, pegang tapi Quran terjemah. Tapi usahakan ya sekarang sudah cukup banyak ya Quran terjemah yang juga polanya sama ya. Walaupun dalam bab teknis ya. Walaupun kita tadi belum sempat membahas teknis menghafal Quran yang mudah itu belum sempat dibahas. Maka salah satu teknisnya adalah tidak berganti mushaf. Nah, pertama itu menunjukkan keseriusan, ya, ihtimamat. Kalau ganti-ganti mushaf itu kayaknya ya kayak semacam menyepelekan atau apa. Pokoknya mushaf tuh. Kedua, daya ingatnya itu. Yang sekarang kalau ya, akhwat berarti dua. Ini mushaf menghafal, mushaf haid. Tapi yang polanya sama. Saya sampai 20 juz itu nggak ganti mushaf. Ya. Meskipun yang nawarin mushaf banyak, ya udah saya nggak ganti. Sampai enggak ya, maaf salah. Dulu zaman saya ngafal mushaf itu sulit ya. Ya.
Jadi nggak kayak sekarang. Mushaf itu tuh nggak ada donasi mushaf itu kecuali dari Timur Tengah. Lalu sekarang seorang penghafal bisa 10 mushaf bisa. Banyak yang mau ngasih. Kalau dulu ya punyanya satu itu. Ya, saya punya satu dari Timur Tengah, dari Arab. Sampai ya ada seorang ummahat ya sampai sekarang beliau istiqomah ya ikut kajian. Ya, termasuk kajian saya. Quran saya itu di 20 juz itu berarti 2/3 sangat kumal. Ya, yang intinya nggak terlalu kumal. Ya. Ketika melihat itu, ya Allah, kok begini amat sih Qurannya? Ya, ya udah, beliau membelikan Quran ke saya waktu itu ya. Dengan yang sama persis, ya. Dan saya menyampaikan insya Allah saya akan menyelesaikan hafalan dengan mushaf ya, dari beliau itu. Saya selesaikan hafalannya. Tapi tidak berganti mushafnya sampai betul-betul kumpul banget ya. Ya itu salah satu teknis ya karena ingatan kita itu betul-betul ada tuh di pojok sini, di tengah, di ini ya itu lebih mudah. Alhamdulillah saya menyelesaikan dan saya kabarkan ke beliau saya sudah selesai dengan mushaf pembelian beliau. Nah, sampai sekarang ya betapapun saya ini apa sekarang ini banyak model-model mushaf saya nggak mau saya pakai mushafnya versi ketika saya menghafal di rumah banyak mushaf tapi kalau saya tilawah saya nggak pernah pakai yang lain tetap pakai yang itu ya kecuali darurat ya kita ke masjid orang atau kalau nggak ada ya sudah seadanya tapi kalau di rumah atau saya bawa mukhayam Quran saya bawa mushaf saya sendiri meskipun nanti di acara mukhayam kadang dapat Quran juga tapi saya nggak. Ya, begitu salah satu teknisnya. Ya, jadi kalau masalah fikih itu pilihan ya, dipersilahkan aja. Untuk guru Quran, Ustaz, penghafal Quran dan guru Quran kalau semasa haid itu kemudian sama sekali ini ber, eh, apa namanya berat juga tadi ya. Gimana? Ya, berat. Karena hidayah Quran itu kalau sudah berhenti sepekan, memulainya lagi itu tidak mudah. Gitu. Apalagi Ramadan, terus ketemu Syawal, ngafal lagi, nggak mudah itu. Merintis lagi itu semangat. Jadi ambil yang pertengahan Ustaz ya, kalau bisa. Yang Ya, pertama, jadi pakai mushaf terjemah atau mushaf Android, Ustaz. Sekarang banyak mushaf di komputer juga ada ya. Ya resikonya emang kan. saya nggak recommended Ustaz. Eh, Mushaf Android itu tidak. Itu betul-betul sangat darurat kan. Karena dia tidak kita tidak dapat pahala memandang mushaf. oh iya. Dan itu barokah sendiri memandang mushaf. Kalau di kereta aja Ustaz ya. Kalau di Ya, kereta, hmm, kalau di kereta ada di mobil angkot gitu kalau ini. ya. Terakhir Ustaz nih, maaf, punten banget Ustaz apa nih karena ini jangan jarang-jarang. Mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti setelah satu juz hafal pada hafal satu juz setoran, nanti kita undang Ustaz lagi insya Allah ya. Terakhir Ustaz, ini kan tadi Ustaz cerita tentang murid Ustaz yang memulai menghafal pada usia berapa Ustaz? Tadi 48 Ustaz. 48 ya. Kemudian selesai 56 ya. Gimana? Ya, ini kan artinya mulai di usia jelita dan selesai pada lolita. Ini rata-rata kita di sini begitu Ustaz. Mungkin perlu motivasi dan yang ibu-ibu ada nggak Ustaz? Ini banyak ibu-ibu juga kita jadi mungkin perlu tambah motivasi. Dan sistemnya sekarang online seperti ini gimana? Terakhir Ustaz motivasi tentang itu Ustaz. Ya, ibu-ibu Ada ya? ada. Ya. Cuma kebetulan eh, belum ada yang selesai. Tapi kalau usia 40-an ada. Tapi kalau jelang 50 enggak, belum ada. Ya kecuali tidak dengan saya. Ya. Kalau dengan teman-teman di markas itu ada yang nenek-nenek selesai 30 juz ada juga. Ada ya? Tapi yang setorannya tidak langsung ke saya. Lalu kalau langsung ke saya belum ada yang menjelang 50 akhwat selesai. Tapi kalau usia 40 ada ya. Kemudian
Kalau online sekarang saya masih menerima eh, 40 ke atas ya halakoh tahfiz online ya. Ada juga di saya sepekan sekali. Itu isinya ummahat semua ya. Tapi saya memulainya dari talaki dulu ya. Dari PDG, kemudian talaki, saya bentuk fasohahnya, jadi dotnya saya bentuk ya, kofnya, terus apa indibat dengan mat-matnya saya olah dulu ya. Setelah beres ya setoran surat-surat pilihan, alhamdulillah surat pilihan udah beres semua. Ya sekarang um, semua surat pilihan termasuk Al-Kahfi, Al-Isra itu sudah semua ya surat pilihan panjang. Sekarang sudah juz 5 ya. Itu 50 ke atas ada segala macam ya. Em- Kalau 40 ke bawah nggak ada. 45 ke atas lah ya, usianya. Emak-emak itu. Ya. Jadi insya Allah terjangkau saya. Ya. Tapi yang kalau yang harian ya masih muda-muda ya, usia 20-an harian ya, tapi syaratnya selesai dulu setoran 30 juz baru boleh setoran ke rumah. Setoran itu maksudnya setoran apa? Talaki tilawah. Eh, yang mana itu? Yang 30 juz. Syaratnya itu setoran 30 juz. Ya Setoran. dia harus pernah setoran selesai 30 juz dulu baru boleh setoran ke saya. Oh begitu. Gitu ya. Jadi ke saya biasanya 3 jam pagi, 3 jam sore. Kondisi saya sehat ya, ada sekitar 20-an orang di rumah. Jangan bang. Ya, tidak banyak, pokoknya di rumah itu eh, setoran 5 halaman dan tilawah 5 juz. Eh, Pagi begitu, sore begitu. Jadi setiap hari setoran 10 halaman, tilawah 10 juz. Itu dalam halakoh, Ustaz. Ya, 20 orangan itu ya. Dalam halakoh ya. Ya, mereka hadir ke rumah. Iya. Hadir Itu Masya Allah. Ya. tiap hari ya. Itu memang usia-usia 20-an ya, maksimal 24 gitu ya. Kalau usia sepuh saya nggak memperlakukan begini. Gitu. Iya, iya. Pak Ustadz ini ingin berlama-lama tapi ya, sepertinya nggak memungkinkan. Mungkin mudah-mudahan ada kesempatan lain saya. Kalau ini sangat memotivasi banget ya ibu-ibu semua ya. Yang bertanya ataupun yang tidak bertanya. Ini sangat mengharukan bagi saya tadi ya, dan mungkin kita tidak bisa mencontoh semuanya, mungkin sebagian kecilnya insya Allah ya. Itu buat patokan kita bagaimana menjalankan program menghafal untuk diri kita secara sendiri dan secara bersama-sama insya Allah. Baik, mungkin berkenan sedikit doa di akhir, di ujung Jumat dan ujung Muharram hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Alim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul alamin. يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواسفون ولا تخالطه الظنون يا من لا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد ذرات الرمال وعدد قطر الأمطار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار نسألك يا ربنا ويا خالقنا ويا إلهنا أن تجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحفظ كتابك الكريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى
واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا. اللهم يا من نصر الدين انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين والمسلمين في فلسطين وانصرهم نصرا عزيزا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah. Jazakumullahu khairan. Baik, jamaah Allah, sepertinya sudah sangat sore. Kita ingin membahas yang lain, tapi takut sorean nanti. Secara teknis kita bicarakan mungkin secara apa namanya di grup aja ya. Kalau tidak di online ya di grup aja. Yang penting kita sore ini mendapatkan energi ya dari Ustaz Riyad untuk semangat menghafal dengan tahapan capaian yang ingin kita capai ya. Insya Allah semuanya bisa, ya. Semuanya bisa dan semangat dan kita lebih ringan untuk mengalokasikan waktu dan mengikuti halakoh-halakoh yang kita tetap nanti insya Allah. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.